Hai guys, aku Yadia Gracia dari PT Adila Preski Varindo Duta. Nah, sebentar lagi aku akan menginterview salah satu kandidat nurse kami yang akan berangkat besok. Nah, dia ini udah menyelesaikan semua prosesnya, 100% tahapnya udah selesai. Jadi besok tinggal onboarding ke Singapuranya. Penasaran kan? Ditunggu ya. Tapi sebelum itu, aku akan share ke kalian semua tips-tips atau info-info penting yang perlu kalian tahu sebelum kalian daftar dan sebelum kalian berangkat kerja sebagai nurse ke Singapura. Nah, apa aja itu? Nah, yang pertama itu kalian selain improve skills kalian dalam nursing, kalian juga harus improve skills kalian dalam berbahasa Inggris. Inggris itu penting di Singapura karena di sana semuanya berbahasa Inggris, obviously. Jadi kalian memang perlu menguasai bahasa Inggris. Gak harus kayak sepintar bule ngomongnya. Masalah bahasa Inggris kalian tidak perlu khawatir sih sebenarnya, karena di sana itu mereka juga berbahasa Inggrisnya sama seperti kita. Kalau kalian pernah dengar Singlish, itu kan aksen mereka. Nah, jadi nggak perlu khawatir, soalnya aksen mereka itu nggak seribet, nggak serumit, nggak sesulit aksen British atau American accent. Tapi memang yang paling sulit itu British accent kan. Apalagi kalau penyanyi yang terkenal itu Adele, accentnya itu susah kan. Nah, tapi kalau di Singapura nggak kayak gitu, jadi kalian santai aja sih. Tapi kalau belajarnya jangan santai-santai tapi nanti jadi telat gitu kan. Maksudnya kayak jadi nggak bisa berbahasa Inggris. Lagi pula kan di Indonesia ini rata-rata orang Indonesia kan nggak hanya bisa satu bahasa. Jadi salah satu Inggris memang penting sih. Dan dari dulu kan di sekolah juga diajarkan bahasa Inggris. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit lah ini. Ini bukan obstacle atau tantangan yang paling sulit untuk kalian tackle gitu. Nah, yang kedua itu adalah perihal documentation. Jujur, orang Singapura itu pada disiplin, tegas, dan strict banget deh pokoknya. Jadi documentation ini memang proses kami, tahap kami yang paling ribet, paling rumit, paling panjang urusannya. Jujur, tim PT Adila juga merasa kesulitan dalam melengkapi documentation ini. Jadi kami juga butuh, of course, kami benar-benar butuh pertolongan calon-calon kandidat kami agar documentationnya ini benar-benar diperhatikan dengan baik. 100% harus dalam bahasa Inggris. Jadi kalau mau bekerja ke Singapura itu semuanya itu harus dalam bahasa Inggris documentationnya, 100%. Satu kata pun misalnya menteri itu tidak boleh ada di dalam dokumennya. Atau misalnya bulan Juni. Nah, kan itu kalau penulisannya Juni itu kan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Inggrisnya itu June, June. Jadi harus June. Satu kata itu pun kami udah kena tegur. Jadi mohon diperhatikan ya teman-teman kami, calon kandidat kami nanti untuk bekerja di Singapura harus 100% English documentation-nya. Nah, menurut pengalaman kami dalam melengkapi persyaratan dokumentasinya ini, kami paling sulit dalam hal ijazah. Kenapa? Karena ijazahnya itu belum 100% bahasa Inggris ataupun dalam bilingual. Bilingual itu maksudnya ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya. Jadi itu salah satu kendala kami. Kenapa masalah ini dapat memperlambat proses perekrutan? Karena dokumen yang nggak 100% bahasa Inggris itu langsung di-reject oleh MOH-nya. Dan kami harus ngurus ulang, wasting money lagi, wasting time lagi. Kenapa? Karena makin banyak yang harus ditranslate. Jadi harus ke translator sumpah lagi, bolak-balik ke translator sumpah, bolak-balik bayar. It's really wasting money and wasting our time, right? Nah, agar boleh kita keluar dari masalah ini, kira-kira sama siapa ya guys kita bisa minta tolong? Mungkin ada baiknya jika kita minta tolong langsung kepada Bapak Menteri Pendidikan Indonesia kita, Pak Nadiem. Pak, mohon agar boleh saran ini dicatat dan dimasukkan ke agenda Bapak. Pak Nadiem, tolong dong Pak, agar Bapak boleh menyurati stikes maupun universitas agar boleh mereka mengeluarkan dokumen seperti ijazah, transkrip nilai, dan juga serkom dalam bentuk bilingual. Ini penting karena perawat di Indonesia yang lulus setiap tahun saja sudah
sekitar 43.000 perawat yang diluluskan. Nah, 43.000 perawat ini tentunya lowongan kerja di Indonesia itu masih kurang memadai gitu, Pak. Jadi kiranya boleh Bapak tolong ini, Pak, agar boleh proses rekrutmen ini berjalan dengan lancar. Jadi MOH tidak akan merijak-rijak lagi, not wasting time, not wasting money. Jadi semuanya bisa cepat dan tepat. Itu, Pak. Dari lulusan 43.000 perawat ini, banyak yang berkeinginan untuk bekerja ke luar negara. Nah, ini bagus. Ini adalah a positive thing, an advantage to Indonesia. Kenapa? Karena ini salah satu devisa negara yang signifikan. Untuk itu, kami minta kerjasama kepada pihak-pihak yang terkait. Stikes, universitas, agar boleh mengeluarkan dokumen-dokumen semuanya itu dalam bilingual. Untuk boleh kerja, untuk boleh go internasional, untuk boleh kerja ke luar negeri, documentation ini sangat penting. Benar-benar penting. Jadi kita harus benahi hal-hal yang terkecil, seperti documentation itu hal-hal yang mungkin dikira sepele, yang dikira kecil. Tapi sebenarnya itu penting, menjadi salah satu persyaratan terpenting agar boleh bekerja, khususnya sekarang, ke Singapura. Jadi calon-calon kandidat kami mohon bantuannya. Begitu juga pada pihak-pihak yang terkait, Stikes, universitas, mohon bantuannya. Pak Nadiem juga mohon bantuannya agar boleh Bapak mencatat hal ini ke agenda Bapak. Yuk kita panggil salah satu kandidat nurse yang akan kita interview. Hai semua, aku Yodia Grecia dari PT Adila Preski Varindo Duta. Nah, di sini aku lagi bareng salah satu kandidat nurse kami yang akan bekerja di Singapura nanti. Hai, nama aku Julaiha Hadju, aku dari Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Dan saya adalah salah satu kandidat dari perawat ke Singapura. Nah, ini kan mau jadi nurse ke Singapura dan bentar lagi bakal kerja di rumah sakit Singapura. Itu rumah sakitnya rumah sakit milik pemerintah ya guys, bukan panti jompo, bukan klinik yang seperti ditakuti sama publik gitu. Orang-orang yang ragu-ragu gitu mau daftar, padahal sebenarnya memang rumah sakit pemerintah. Iya, pemerintah kayak di Indonesia aja kerjanya. Ya, nah itu dapat informasinya dari mana? Nah, aku dapat infonya tuh dari teman kerja yang sebelumnya di salah satu instansi. Tapi disarankan melalui PT Adila kan? Oh iya, dia juga ikut daftar, tapi sayangnya nggak lolos gitu. Padahal kita cita-cita pengen bareng gitu untuk supaya sukses itu memang harus kerja keras dan tulus, sabar, kerja keras semuanya itu. Terus mengapa Kak Hadju tertarik buat bekerja sebagai nurse dulu ya? Sebagai perawat ya? Iya. Tertariknya mungkin karena bisa membangun rasa care kita ke orang gitu. Cara kita merawat orang itu mungkin lebih terlihat ada sih yang kita berbuat kebaikan terus kita juga dibayar gitu. Jadi kita dapat plus-plusnya. Jadi udah gitu dalam Islam pun kita kalau menjenguk orang sakit itu dapat pahala. Gimana kita yang rawat orang sakit ya pasti semoga aja gitu banyak. Mulia banget ya alasannya kan guys. Enggak juga. Terus hal apa saja kira-kira yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti interview dengan MOH? Pertama semua berkas kita itu semua dalam bentuk bahasa Inggris atau bilingual. Mau ijazah, transkrip, terus ataupun apa ya? Sertifikat itu semua dalam bahasa Inggris. Berkas-berkas tahu itu semua dalam bahasa Inggris. KTP pun juga harus ditranslate ke bahasa Inggris gitu guys. Jadi kalau misalnya penulisannya Juni kan, itu bukan bahasa Inggris, yang benar itu June, June ya, bukan JUNI. Ya. Oke. Itu perlu diperhatikan sih. Kalau untuk interview itu kalian harus latihan interview. Jangan nanti latihan setelah 1 hari atau H-1 setelah mau interview. Jadi harus beberapa hari sebelumnya latihan biar karena lebih lancar ketika ditanya pertanyaan-pertanyaan yang di luar skrip gitu. Ya, di luar skrip. Kadang pertanyaannya itu simple tapi jawabannya itu bisa menentukan kalian diterima atau enggak gitu. Ya, benar banget. Itu sebenarnya soalnya ada pengalaman ya kan? Iya, karena hasil interview itu menentukan kita bisa ikut SNB kelas atau enggak SNB ujiannya. Karena walaupun kita nggak punya berkas yang lengkap, tapi kalau kita bisa interview dengan baik, itu kita bakal dibantu kok sama MOS-nya. Waktu itu gimana
suasananya kayak deg-degan nggak? Oh enggak, justru di dalam itu malah jadi curhat-curhatan sama interviewernya. Bahkan aku sampai nangis juga. Jadi pas aku keluar dari dari ruangan itu kayak bilang, kok kamu nangis? Emang kamu diapain di dalam? Ingat banget kok dia semuanya sampai harus peluk. Iya, sebenarnya karena curhat-curhatan aja sama pihak MOS-nya. Terus kayak dibilang, oke, see you in Singapore. Terus aku nggak ngerti kan. Terus keluar yang kayak bilang, Bu, kenapa? Aku dibilang see you in Singapore gitu. Itu see you in Singapore itu positif. Berarti kayak oke, fix kamu sudah diterima. Itu kayak kabar baik yang tertunda. Iya, tapi setelah itu udahlah langsung diumumin kalau langsung lulus gitu. Iya, waktu itu pun kalau lulus gimana langsung jingkrak gitu. Pengumuman lulus itu ada yang langsung setelah kita keluar dari ruang interview dan ada yang harus nunggu seharian. Iya benar gitu. Kalau yang udah langsung lulus artinya kita bisa ikut SNB, ujian SNB-nya. Gitu. Nah, kan ini besok berangkat kan. Gimana kira-kira perasaannya sekarang? Perasaannya lumayan udah nggak tahu lah, excited karena kita nunggu dari bulan September nih. Iya, prosesnya September, terus kayak udah bolak-balik. Aku kan orang Gorontalo, jadi aku bolak-balik Jakarta, medical check up. Udah terlalu panjang perjuangan, jadi akhirnya kayak bisa pergi tuh wah lega. Iya, aku juga udah sangat berharap aku berangkat gitu. Iya, benar. Lalu apa kira-kira cita-cita atau harapan kakak setelah nanti bekerja sebagai nurse di Singapura? Yang pertama aku bisa improve skill, terus kompetensi sama relasi aku, baik di Indonesia maupun di luar gitu. Karena di Singapura kita tahu sendiri itu adalah negara dengan pelayanan kesehatan terbaik gitu ya. Ya udah enhance banget. Jadi semoga bisalah membantu kita improve jadi lebih baik gitu deh. Benar. Lalu kan dari semua proses ini kan melalui PT Adila. Nah, kira-kira gimana menurut kakak pelayanan kami semua rekan satu tim aku gitu? Nah, PT Adila ini ya, aku bersyukur gitu bisa direkrut dari PT Adila. Nah, setelah aku juga searching, jadi kayak teman-teman aku yang dari lain juga katanya PT Adila itu PT yang lumayan baik. Bahkan di Gorontalo, bahkan di sini pun semua pada bilang PT Adila baik. Nah, pelayanannya itu gimana guys? Nah, jadi mereka itu sangat fast respon ya kan? Fast respon. Jadi kalau kita butuh ada pertanyaan yang penting tentang berkas, ada yang kita nggak ngerti, jadi mereka langsung kasih tahu, mereka telepon jam berapapun itu mereka siap kok guys ya. Siap siaga banget ya. Lalu kira-kira apa pesan-pesan Kak Haju untuk semua perawat yang ada di Indonesia ini? Wah, pesan-pesan yang ada di Indonesia. Yang pertama, ayo kita harus improve skill kita, kompetensi kita, relasi kita nggak cuma di Indonesia. Kita harus belajar bagaimana menjadi perawat yang profesional. Nah, perawat yang profesional tuh gak hanya berdiam di satu tempat untuk belajar, jadi dia harus lebih mengeksplor apapun itu. Gitu. Jadi untuk kalian dream it, wish it, and do it. Aku juga awalnya dari nulis loh, kayak aku pengen keluar negeri, kerja keluar negeri dan alhamdulillah bisa gitu. Asik, itu hasil doa kerja keras juga loh, nggak hanya kayak melalui PT Adila berarti langsung lulus, enggak, itu nggak banget kan, harus usaha banyak juga yang gugur kan. Itu sangat disayangkan sih yang gugur, tapi bagi yang lulus congratulations banget. Terima kasih. We proud of you Kak Haju and teman-teman. Terima kasih. Oke, jadi see you ke Singapura ya. session selanjutnya yang bersama kandidat lainnya. Stay tune guys. Bye.